Gini, Ivory. Nah, aku pakai Dark Beagle. Kakak sayang, ini Ivory-nya, Beb. Aku
semuanya berbiaya sekarang ya. Mulai tanggal 2020 semua beras pelajaran daerah saat ini taman sini semua dan bisa menjadi macam yang tidak saya sebelumnya akan semua berjalan bisa hanya sudah baik dan lagi bahwa tidak ada lagi Halo semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak? sudah terdengar, sudah terdengar. Oke, oke, sebelumnya, saya izin mengklarifikasi dulu ya, sebelumnya suara dari salah satu anggota kami terkendala, lalu selanjutnya kami akan membuka, proses sharing knowledge, yaitu Introduction to SCM 100 dan 300 modules, yang di mana ini, tentang planning and manufacturing business process. Selanjutnya pada agenda ini meliputi, teman-teman kami dan teman-teman rekan kami, yaitu ada saya, Salva Diakrani Sokri, lalu selanjutnya ada Aisyah Salvabila, lalu selanjutnya Nuril Ababil, lalu ada Bunga Khairun, dan Nisa Fatina. Oke, selanjutnya ada pemaparan dari supply chain supply supply chain planning 100 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman semua. Di sini yang pertama kita akan ngebahas SCM 100 mengenai supply chain planning. Oke, bisa di next.
Jadi, supply chain planning adalah proses perencanaan strategis dan operasional dalam rantai pasok. Seperti dilihat dalam slide, ini adalah fondasi untuk mengelola aliran produk dari vendor hingga ke pelanggan. Tujuan utamanya sangat jelas, yaitu memastikan produk yang tepat tersedia di tempat yang tepat dan juga pada waktu yang tepat. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi adalah kesenjangan waktu dan juga time gap. Misalnya, pelanggan menginginkan produk dengan cepat, mungkin dalam hitungan hari atau bahkan jam. Namun kenyataannya waktu produksi atau lead time bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Inilah yang menjadi masalah inti yang harus diselesaikan oleh supply chain planning. Nah, bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Jawabannya adalah dengan perencanaan yang matang, di mana kita membangun stok strategis baik berupa komponen mentah maupun barang jadi di lokasi-lokasi kunci seperti pabrik dan juga pusat distribusi. Dengan begitu, ketika pelanggan memesan, kita sudah siap untuk memenuhi permintaan mereka dengan cepat. Bisa di next. Oke. Nah, bisa, perhatikan gambar supply chain planning skenario di slide ini, di mana di sini kita bisa melihat aliran dari vendor melewati plants dan juga distribusi center hingga sampai ke customer. Nah, di tengah-tengah aliran ini ada 2 strategi kunci yang menentukan kapan kita harus memproduksi. Yang pertama itu ada strategi push atau make to stock, di mana perhatikan panah yang menunjukkan ke bawah. Dalam strategi push, produksi berdasarkan peramalan untuk membangun stok sebelum adanya pesanan. Contohnya, produk customer seperti sabun, sampo, atau snack yang selalu tersedia di rak toko. Nah, kita produksi dulu, ngestok dulu baru dijual. Kenapa? Karena permintaannya itu dapat diprediksi dan pelanggan mengharapkan produk langsung tersedia. Yang kedua itu ada strategi pull atau make to order, di mana lihat panah yang menunjukkan ke bawah. Dalam strategi pull, kapan kita harus memproduksi produk itu harus menunggu hingga ada pesanan pelanggan yang spesifik. Contohnya seperti mobil custom, furniture pesanan khusus atau mesin industri, di mana kita tunggu pesanan masuk dulu, baru kita produksi sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Kenapa? Karena produknya custom dan juga tidak efisien untuk di stok. Nah, pemilihan antara strategi push dan pull tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama itu ada karakteristik produk. Apakah nantinya produknya itu akan standar atau custom? Kemudian ada pola permintaan, apakah permintaannya itu nanti stabil atau fluktuatif? Kemudian ada lead time produksi, apakah nanti produksinya itu akan cepat dan lambat. Yang terakhir itu ada biaya inventory. Apakah nanti biaya inventory-nya itu akan tinggi atau rendah. Oke, bisa di next. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana supply chain planning dijalankan step by step dalam sistem SAP. Di sini ada 4 tahapan utama, yaitu SOP forecasting atau Sales and Operation Planning Forecasting. Ini adalah tahap peramalan, di mana kita menggunakan historical data penjualan di masa lalu untuk memprediksi future demand atau permintaan di masa depan. Misal, jika ada produk A yang selalu naik 20% setiap akhir tahun, kita bisa memproyeksikan berapa banyak yang akan terjual di tahun depan, di mana forecast ini akan menjadi fondasi untuk semua perencanaan berikutnya. Tahap kedua itu ada demand management. Di sini kita mengkonversi forecast tadi menjadi angka yang lebih konkret dengan menambahkan PIR atau Plan Independent Requirement dan sales order atau pesanan penjualan aktual. Jadi bukan hanya prediksi, tapi kita udah ada pesanan real dari pelanggan, di mana kombinasi forecast dan actual order ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan. Kemudian ada tahap ketiga, MRP atau Material Requirement Planning. Ini adalah inti dari perencanaan, di mana MRP ini melakukan kalkulasi material dan dates, di mana dia menghitung berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan dan kapan harus tersedia. Kemudian ada tahap keempat, yaitu Capacity Planning. Setelah tahu apa yang harus diproduksi dan kapan, kita harus memastikan kita punya kapasitas untuk melakukannya. Nah, di sini terjadilah work center leveling atau penyeimbang beban kerja di setiap work center atau stasiun produksi. Nah, jika ada work center yang overload, kita bisa nge-reschedule produksi atau bisa ngenambah shift. Di mana tujuannya itu untuk memastikan semua produksi itu berjalan smooth tanpa adanya bottleneck. Nah, selanjutnya itu untuk implementasi sistem, yang pertama kita punya SAP ECC, di mana SAP ECC ini menjalankan proses standar seperti SOP, demand management, dan juga MRP untuk perencanaan rutin sehari-hari. Ini cocok untuk operasional yang prosesnya itu udah predictable. Selanjutnya ada implementasi untuk
perencanaan yang lebih kompleks, di mana kita menggunakan SAP APO atau Advanced Planning Optimization, di mana sistem ini memiliki kapabilitas optimasi yang lebih tinggi dengan algoritma yang lebih canggih dibanding dengan SAP ECC. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan pembicara selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang supply chain master data. Master data itu adalah data penting yang selalu dipakai untuk menjalankan proses bisnis. Terdapat 4 entitas utama dalam supply chains, yaitu yang pertama ada vendor atau supplier sebagai pemasok bahan baku, ada plants atau pabrik, tempat produksi barang. Yang ketiga ada distribution center, yaitu gudang untuk menyimpan dan mendistribusikan barang. Yang keempat ada customer atau pelanggan, yaitu penerima barang akhir. Nah, semua entitas ini mempunyai master data masing-masingnya. Pada data di pabrik atau di plants terdiri dari 4 master data, yaitu yang pertama ada material, yaitu data dari barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan. Yang kedua, work center, kapasitas mesin atau area kerja. Yang ketiga ada bills of materials atau BOM, yaitu daftar bahan untuk membuat suatu produk. Yang keempat ada routings, adalah urutan langkah-langkah melakukan suatu produksi. Next. Oke, ini adalah figur 11, menggambarkan organizing material data. Material master data itu adalah data penting tentang barang yang dipakai di semua proses supply chains. Data ini terbagi menjadi global dan lokasi spesifik. Material master data itu ibarat kartu identitas barang. Ada data umum yang berlaku di semua tempat atau global, misalnya nama, ukuran atau berat barang, lalu ada data khusus yang berbeda di setiap lokasinya. Misalnya, bagaimana cara barang itu diproduksi di pabrik atau lokasi penyimpanan disimpan di gudang. Jadi, satu barang punya data global yang sama, tetapi detailnya bisa berbeda, tergantung di mana barang itu berada. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Bill of Material atau BOM. BOM itu sendiri adalah daftar komponen atau bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu produk. Terdiri dari 2, yaitu ada single level BOM, adalah komponen langsung yang dipakai untuk membuat satu produk. Ada multi level BOM, yaitu beberapa komponen mempunyai BOM sendiri atau komponen dari komponen. Misalnya, ada suatu resep burger, ada bahan utama yaitu roti, daging, dan sayur. Tetapi roti itu punya resep lagi, yaitu dari tepung, gula, dan telur. Sorry, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang work center. Work center adalah tempat untuk menyimpan data kapasitas kerja seperti waktu pelaksanaan produksi, kapasitas mesin, dan kapasitas tenaga kerja yang dipakai. Ini digunakan untuk perhitungan biaya dan penjadwalan operasi. Next. Selanjutnya yaitu routings, adalah daftar langkah produksi, pencatatan dengan durasi dan kapasitas dihitung berdasarkan data di work center. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, karena kita sudah masuk nih ke unit 3, yaitu Sales and Operations Planning atau biasa disingkat dengan SOP. Nah, di sini kalau kita ingat-ingat lagi ya dari sesi sebelumnya, kita nih banyak banget bicara soal bagaimana sih perencanaan supply chains dilakukan agar barang tetap tersedia tepat waktu. Nah, di SOP inilah langkah strategis untuk menyatukan semua rencana itu. Nah, dimulai dari forecast-nya itu sendiri, seperti forecast demand, rencana produksi, sampai stok barang. Nah, jadi secara pengertian, SOP ini adalah proses menyelaraskan forecast penjualan dengan kapasitas produk dan level inventory, yang dimana tujuannya itu sendiri
ada untuk secara jelasnya adalah forecast future requirement atau seperti antisipasi kebutuhan masa depan. Lalu, di mana kita juga ingin memastikan semua sumber daya siap untuk diorder sesuai pelanggan yang datang. Nah, kenapa sih forecast itu sangat penting? Nah, di sini kenapa alasannya penting? Karena kita nggak tahu nih, bisa nunggu customer order datang dulu atau baru mulai produksi. Nah, terutama kalau misalkan di lead time, produksi kita panjang nih. Kayak produksi spare part atau komponen mesinnya itu kita bisa butuh waktu yang berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Nah, tanpa forecasting, resiko ini bisa muncul aja, kayak misal ada dua, bisa kayak stock out, seperti barang habis ketika diminta pelanggan, atau sebaliknya, overproductions, yang dimana itu menjadi stok yang menumpuk dan menjadi beban biaya itu sendiri. Makanya, melalui SOP ini, kita bisa melakukan antisipasi, kita bisa membangun forecast dengan strategic stock. Nah, di mana baik di pabrik maupun di distribution center. Dengan begitu, kita ada permintaan masuk, supply chain, dan kita sudah keadaan dalam siap. Lalu selanjutnya di sini ada dua pendekatan SOP di SAP. Nah, kalau kita masuk nih ke dalam sistem SAP, itu tuh ada dua pendekatan utama, yang dimana itu ada flexible planning dan standar SOP. Yang pertama nih, ada flexible planning. Ini tuh secara jelasnya adalah lebih canggih sebenarnya dan lebih bisa disesuaikan. Karena di sini kita bisa mendefinisikan sendiri level perencanaannya, misalnya mau planning berdasarkan customer, region, dan sales organization-nya. Nah, bahkan kalau kita di sini tuh bisa membuat algoritmanya sendiri melewati macros, dan di mana ini sangat cocok banget nih untuk perusahaan dan struktur yang lebih kompleks. Lalu yang kedua ini ada standar SOP, yang dimana di sini tuh versi yang lebih sederhananya teman-teman. Dia tuh lebih bisa pre-configure dengan SAP, tetapi difokuskan untuk production planning. Jadi strukturnya itu sudah fix dan produk grup ke materialnya. Jadi perbedaannya itu kalau fleksibel tuh bisa kita atur sendiri, kalau SOP standar itu sudah terencana gitu, terbuat dari awal. Nah, yang menariknya kalau misalkan di standar SOP ini, sistem akan lebih otomatis membuat material masker dengan tipe PROD untuk setiap produk grupnya, teman-teman. Dan untuk mendistribusikan rencana dari grup ke intermaterial, itu bisa digunakan dengan namanya proportional factors. Yang dimana ini bisa diatur manual atau dihitung otomatis berdasarkan historial consumptions-nya. Jadi kalau misalkan aku nih boleh ngasih panduan singkatnya tentang kapan pakai yang mananya. Nah, kalau struktur bisnis yang lebih kompleksnya, itu tuh banyak dimensi atau level planningnya. Nah, jadi kalau misalkan mau gunakan yang flexible planning, itu bisa lebih cepat diimplementasikan. Dan kalau misalkan mau fokus di area produksi, itu bisa memakai standar SOP. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada dari SOP ke eksekusi MRP. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada figur 29 yaitu Disintegrations and Transfer. Nah, setelah kita tadi sudah mempunyai rencana di SOP, pertanyaannya nih banyak banget yang bertanya kayak, bagaimana sih rencana ini bisa menjadi aksi nyata di dalam sistem itu sendiri? Nah, di proses eksekusi inilah, kita bisa berbicara tentang realis prosesnya itu sendiri, yaitu proses disintegrations dan transfer dari level perencanaan ke level operasional. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini ada figur 29, yang dimana ini tuh bagian atasnya, teman-teman, itu ada planning figure, yang dimana di sini ada level product group-nya. Misal kayak produk grup A itu low speed pumps, seperti itu. Nah, jadi angka-angka rencana yang di dalam sini itu bisa dibagi-bagi ke masing-masing material. Di bawahnya seperti kayak di sini P101, material P102, dan material P103, yang dimana ini setiap proporsinya itu berbeda-beda teman-teman. Ada 50%, 30%, sampai 20%. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan data atau faktor proporsional yang sebelumnya sudah kita set. Nah, setelah proses disintegrations ini sudah selesai, data dari SOP akan ditransferkan kembali menjadi plan independent
recruitments atau biasanya disebut tuh PIR seperti itu teman-teman. Nah, PIR inilah yang akan masuk ke level material plan. Nah, dari situ MRP atau Material Recruitment Planning akan membaca PIR sebagai input. Nah, MRP ini kemudian menghasilkan recruitment proposal yang bisa berupa purchase requisitions untuk pembelian atau plan order untuk produksi. Jadi, secara singkatnya teman-teman, untuk alurnya seperti ini. Flow-nya dari forecast, lalu selanjutnya ke SOP, lalu selanjutnya release, selanjutnya PIR, selanjutnya MRP, dan yang terakhir itu procurement atau productions. Nah, dengan begini, sistem SAP bisa lebih mengalir rencana strategisnya di level manajemen ke rencana operasional di lantai produksi secara otomatis dan konsisten. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang demand management. Demand management atau demand program ini tujuannya untuk mengelola kebutuhan produksi berdasarkan berbagai jenis permintaan. Nah, apa aja sih permintaannya? Ada 3. Yang pertama yaitu PIR atau Plan Independent Requirement adalah kebutuhan stok yang dibuat dari perkiraan atau forecast tanpa harus menunggu pesanan dari pelanggan. Yang kedua ada sales order. Ini adalah kebutuhan nyata dari pelanggan. Jadi kita memproduksi suatu barang berdasarkan dari pesanan pelanggan. Yang ketiga ada stock transfer requirements. Ini adalah pesanan dari pabrik atau lokasi lain, kebutuhan material yang datang dari lokasi lain dalam rantai pasok, misalnya gudang distribusi atau pabrik lain. Nah, demand program ini bisa diproduksi dengan 2 cara. Yang pertama yaitu in-house production. Produksi dilakukan di perusahaan atau pabrik kita sendiri. Yang kedua ada external procurement. Ini adalah pengadaan dilakukan di luar perusahaan. Artinya barang atau material dibeli dari pemasok atau vendor eksternal, bukan diproduksi sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang planning strategies. Planning strategis di suatu perusahaan itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah make to stock production. Ini adalah memproduksi suatu produk untuk stok di gudang. Yang kedua ada sub-assembly planning, yaitu memproduksi komponen untuk dijadikan stok. Selanjutnya ada order related production. Ini melakukan produksi khusus berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada MRP atau Material Recruitment Planning. Nah, di bagian MRP ini berbicara tentang perencanaan penjualan dan pembentukan kebutuhan. Nah, seperti Plan Independent Recruitment itu sendiri atau bisa disebut PIR. Nah, karena kita sudah masuk ke tahap berikutnya ini tentang MRP atau biasa disebut Material Recruitment Planning. Nah, secara sederhana, MRP ini sendiri itu adalah proses untuk memastikan kapan dan berapa banyak material yang dibutuhkan agar produksi kita bisa berjalan dengan lancar dan customer order bisa terpenuhi secara tepat waktu. Nah, untuk tujuannya itu sendiri sebenarnya ada 3, yaitu menjamin material tersedia tepat waktu, lalu yang kedua menghindari shortage dan excess stock, lalu yang ketiga ada menyelaraskan rencana produksi dengan stok dan kapasitas. Nah, di SAP itu sendiri ada 2 pendekatan utama nih teman-teman. Di sini tuh ada pendekatan dengan tipe MRP PD, yang dimana ini adalah perencanaan berdasarkan kebutuhan masa depan. Nah, ini lebih cocok masuk ke kategori A-parts atau material penting yang sensitif dan terhadap waktu dan jumlahnya. Nah, sedangkan kalau misalkan dengan tipe consumption base atau biasa disebut VB,
Itu tuh menggunakan data historis konsumsi cocok untuk material bernilai rendah seperti B atau C parts karena dia lebih ekonomis. Nah, jadi intinya kalau misalkan tipe MRPPD ini itu lebih proaktif. Kalau misalkan yang consumptions base atau VB ini tuh lebih reaktif, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada net requirements calculations. Yang dimana kita bisa melihat sistem MRP itu bekerja dalam menghitung kebutuhan material dengan proses ini yang biasanya disebut dengan net requirements calculations. Nah, di secara logika sederhananya ya teman-teman, itu tuh sistem yang membandingkan total stok yang kita punya dengan total kebutuhan yang akan datang, seperti itu. Nah, di sini ada rumusnya, yang di sini stok plus fixed receipt sama safety stock plus requirements. Nah, kalau stok kita itu masih lebih besar atau sama dengan kebutuhan, berarti aman, tidak perlu pengadaan. Tapi kalau misalkan stok kita lebih kecil dari kebutuhan, berarti ada shortage-nya, teman-teman. Nah, ini disinilah si sistem SAP ini otomatis membuat procurement proposal. Nah, si proposalnya ini bisa dalam bentuk purchase requisitions untuk pembelian atau si plan order itu bisa memproduksi internal tergantung dari tipe materialnya, teman-teman. Nah, kalau kita bisa lihat di figur 45 ini, yang net requirements calculation and lot sizing in MRP, ini tuh teman-teman seperti ada stok dan fixed receipts di sisi sebelah kirinya di sini. Nah, dan ada requirements-nya di sisi sebelah kanan, yang kalau misalkan terjadi gap, sistem ini bisa menghasilkan proposal sesuai lot size-nya. Jadi secara logika, si sistem SAP itu selalu berusaha menutup celah antara kebutuhan dan stok aktualnya. Lalu selanjutnya di sini ada scheduling atau penjadwalan, yang dimana si MRP-nya itu tidak cuma berhenti di menghitung jumlah material aja, tapi juga menghitung secara waktunya. Kapan barang harus dipesan, atau kapan harus diproduksi, dan kapan harus tersedia barangnya itu. Nah, proses inilah biasanya disebut dengan scheduling. Nah, secara default, SAP ini menggunakan backward scheduling, yaitu sistem menghitung mundur dari tanggal kebutuhan pelanggan atau yang bisa disebut dengan availability date di sini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan di figur 54 atau backward di scheduling for in-house productions, ini tuh yang sebelah kiri, prosesnya itu selalu berjalan dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Nah, eh, kalau misalkan dimulai dari availability date. Nah, itu bisa dikurangi dengan good receive, yang dimana processing time ini waktu yang dibutuhkan setelah barang selesai diproduksi. Lalu misal dikurangin lagi sama in-house production times-nya, berarti itu yaitu durasi produksinya itu sendiri. Dan terakhir, dikurangi dengan opening period, yaitu waktu buffer untuk memulai produksi. Nah, kita bisa melihat hasil akhirnya, nanti sistem menentukan 2 tanggal penting, yaitu ada order start date sama opening date. Kalau order start date itu tuh bisa melihat itu kapan produksi harus dimulai, kalau misalnya opening date itu kapan MRP mulai memunculkan rencana itu sendiri dari sistemnya. Tapi kalau misalkan secara hitungan mundur itu jatuh di masa lalu, misalnya tanggal sudah terlewat, maka sistem otomatis beralih ke forward scheduling. Artinya dia akan menghitung maju dari tanggal hari ini supaya perencanaan tetap realistis. Jadi, kalau di SAP ini, kita tuh bisa memastikan bahwa setiap order punya tanggal mulai yang bisa dijalankan secara aktual. Lalu selanjutnya di sini ada evaluasi hasil atau monitoring. Nah, kalau misalkan si MRP-nya sudah dijalankan, planner itu harus mengecek hasilnya. Nah, di SAP itu ada 3 alat utama untuk evaluasinya yang kita bisa lihat di sini. Tools-nya itu ada, yang pertama itu
MD04 yang dimana ini adalah stok atau requirement list, itu tampilan dinamis yang menunjukkan stok dan kebutuhan secara real time. Dan kalau misalkan kita ada perubahan order, ini stok atau GR ini daftarnya bisa langsung berubah. Nah, di tools kedua itu ada MD05, yang dimana ini adalah MRP list, versi statis dari hasil perencanaan terakhir. Yang biasanya ini tuh bisa digunakan untuk audit atau perbandingan hasil run sebelumnya. Dan tools yang ketiga, exceptions message, itu tuh pesan peringatan otomatis dari sistemnya itu sendiri. Nah, misalnya ada pesan start date in the past. Itu artinya berarti sistem mendeteksi bahwa rencana produksi dimulai dari tanggal yang sudah lewat. Jadi planner ini bisa segera menyesuaikan dari yang kita buat sebelumnya. Nah, dari ketiga tools inilah yang akan menjadi bahan bantu kita untuk menjaga agar perencanaan tetap akurat dan selalu sesuai dengan kondisi aktual kita. Jadi, secara keseluruhan untuk di unit 5 yang tadi aku jelaskan itu, kita sudah melihat bagaimana si MRP itu bekerja dari ujung ke ujung untuk mulai dari membaca kebutuhan PIR-nya, menghitung kekurangan stok, dan menentukan tanggal produksi hingga menghasilkan proposal dan pembelian dari produksi. Mungkin sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang long-term planning. Long-term planning ini adalah perencanaan jangka panjang untuk memprediksi kebutuhan bisnis di masa depan dan untuk menguji berbagai skenario. Lalu kita memilih rencana terbaik agar perusahaan lebih siap menghadapi permintaan dan biaya yang akan datang. Nah, teman-teman bisa memperhatikan pada figur 69 ini, gambar ini menunjukkan bahwa long-term planning atau LTP bekerja dengan menggunakan data seperti perencanaan operasional, yaitu BOM, routing, dan data master material. LTP ini juga memungkinkan untuk membuat beberapa skenario perencanaan secara paralel dan membandingkannya. Hasil perencanaannya akan ditampilkan dalam bentuk laporan yang mirip dengan perencanaan operasional, namun sifatnya hanya simulasi. Nah, intinya LTP ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan jangka panjang sebelum keputusan produksi nyata dibuat. Nah, LTP ini bisa menggunakan dua master data, yaitu yang pertama, operatif master data adalah data nyata yang sudah digunakan dalam operasi harian. Yang kedua, menggunakan simulation master data adalah data alternatif yang digunakan khusus untuk simulasi agar bisa membandingkan berbagai kemungkinan tanpa mengubah data asli. Next. Selanjutnya, silakan diperhatikan pada figur 70. Ini adalah long-term planning skenario. Gambar ini menunjukkan elemen-elemen yang digunakan dalam LTP pada perencanaan produksi. LTP mempertimbangkan beberapa faktor seperti plans atau data pabrik, periode perencanaan, kebutuhan material turunan, stok awal, penerimaan barang yang sudah direncanakan, sales order, serta versi perencanaan permintaan yang digunakan untuk simulasi. Semua informasi ini digabungkan untuk membuat skenario perencanaan jangka panjang, sehingga perusahaan bisa memprediksi kebutuhan di masa depan sebelum produksi nyata dilakukan. Oke, next. Baik, selanjutnya silahkan diperhatikan figur 71. Ini adalah long-term planning proses. Nah, prosesnya apa aja sih? Yang pertama yaitu ada create and release planning skenario. Ini kegiatannya yaitu membuat dan mengaktifkan skenario perencanaan sebagai dasar simulasi. Selanjutnya akan melakukan create plan independent requirements version. Ini untuk menentukan versi kebutuhan PIR ditambah dengan data seperti sales order dan fixed receipt. Selanjutnya, long-term planning.
Sistem menjalankan simulasi perencanaan, bisa berupa total planning, single item planning, atau simulasi level tertentu. Selanjutnya, melakukan reporting. Ini adalah hasil simulasi akan ditampilkan dalam bentuk laporan. Nah, yang terakhir yaitu transfer to operative planning. Jika hasil simulasi disetujui, data kebutuhan yang sudah dikonfirmasi bisa dipindahkan menjadi perencanaan operasional nyata. Oke. Pemirsa dari produksi selesai sebenarnya dalam digital maupun Oke, sekarang kita akan lanjut ke SCM 300, Business Process in Manufacturing. Oke, jadi modul ini sendiri memberikan gambaran menyeluruh mengenai production orders dalam SAP. Mulai dari fungsi dan ruang lingkup penggunaannya di berbagai area aplikasi seperti production planning, cost controlling, proyek sistem, hingga plan maintenance. Oke, jadi gambar ini menunjukkan hierarki struktur pengelolaan production orders dalam SAP mulai dari dokumen type sampai ke order type. Nah, jadi yang pertama di sini ada dokumen type. Jadi dokumen type ini sendiri adalah level paling atas dalam dokumen di SAP, meliputi orders, material dokumen, dan accounting dokumen. Nah, yang kedua di sini ada order kategori. Order kategori ini sendiri berfungsi untuk membedakan jenis order berdasarkan area aplikasi dalam SAP. Contohnya ada di sini ada PP Production Order untuk produksi discrete manufacturing, kemudian ada PP Process Order untuk proses manufacturing, PS Network untuk proyek atau proyek sistem, kemudian ada CO Internal Order untuk order pengendalian biaya, kemudian ada CO Production Order atau model order untuk cost object, dan yang terakhir ada PM Maintenance Order untuk perawatan plant maintenance. Nah, fungsi utama dari order kategori adalah menentukan karakter dasar order sesuai dengan modul SAP yang digunakan. Nah, yang ketiga di sini ada order type. Nah, order type ini sendiri adalah level konfigurasi yang paling fleksibel, yaitu kita dapat menambahkan atau menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada gambar ini ada 3 tipe untuk order. Yang pertama di sini ada production order untuk internal number assignment, yang kedua ada external number assignment, dan yang terakhir ada special processing. Nah, order type ini sendiri penting karena mengontrol banyak aspek dalam proses produksi. Yang pertama, untuk penentuan number assignment. Jadi, untuk menentukan apakah nomor order ditentukan oleh internal, otomatis dari sistem SAP, atau eksternal. Jadi, user akan menambahkan secara manual. Yang kedua ada default values dan user defined status management. Jadi, ini sendiri digunakan untuk menampilkan status order. Misalnya, waiting for approval, kemudian ada quality check required, dan additional review need. Next. Selanjutnya kita akan bahas basic function for production order. Nah, yang pertama di sini ada status management. Status management ini sendiri untuk mengontrol life cycle order, misalnya dari create, release, confirm, dan hingga close. Jadi sehingga sistem tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada setiap tahap. Yang kedua ada scheduling, sini untuk menentukan waktu mulai dan selesai operasi produksi berdasarkan routing, kapasitas, dan waktu standar. Yang ketiga di sini ada calculating capacity requirement. Jadi di sini untuk menghitung kebutuhan kapasitas mesin atau work center yang diperlukan untuk menyelesaikan operasi sesuai dengan waktu kerja. Kemudian ada costing. Costing ini sendiri untuk mengestimasi dan mencatat biaya produksi seperti material, aktivitas, overhead yang kemudian akan dibandingkan antara plan dan actual cost. Yang kelima ada availability check, jadi ini untuk memastikan material, production resource and tools, dan kapasitas mesin tersedia sebelum order dilakukan.
Nah, yang keenam ada printing shop floor papers. Ini untuk mencetak dokumen shop floor seperti routing sheet, pick list, operation list, atau travel card untuk kebutuhan produksi di lapangan. Nah, yang ketujuh ada material staging using reservation. Ini untuk menjamin material dipersiapkan di lokasi produksi berdasarkan reservation yang otomatis dibuat dari production order. Nah, yang delapan di sini ada confirmation of quantities, activities, dan time event. Ini untuk mencatat hasil produksi, waktu kerja, dan aktivitas operasi yang sudah diselesaikan, baik secara penuh maupun parsial. Kemudian ada good receipt. Jadi good receipt ini sendiri adalah menerima hasil produksi menjadi stok di inventory setelah operasi dari produksi dilakukan. Yang ke-10 ada period and closing. Jadi ini adalah proses bulanan dengan mengalokasikan biaya, overhead calculation, work in process, variance calculation, dan order settlement ke order center, ke cost center, atau ke material. Misalnya ada archiving and retrieval, di sini untuk menyimpan order yang sudah selesai atau close ke dalam arsip untuk mengurangi beban dari database. Namun tetap masih bisa dicari saat diperlukan. Dan yang terakhir ada mass processing untuk memproses banyak produksi secara sekaligus. Misalnya rilis massal, printing massal, atau take massal. Next. Nah, gambar ini merupakan master data for production orders. Nah, yang pertama di sini ada material. Material ini sendiri berisi data master untuk material yang akan diproduksi maupun komponennya. Berisi informasi dasar, unit of measure, procurement type, dan data MRP. Jadi material master menjadi dasar penentuan kebutuhan dan proses produksi. Yang kedua di sini ada BOM. BOM ini adalah Bill of Material. Jadi merupakan daftar struktur material yang menunjukkan komponen apa saja yang dibutuhkan dalam membuat suatu produk. Yang ketiga di sini ada Work Center. Nah, Work Center ini sendiri adalah data master, tempat informasi seperti mesin, line, atau workstation. Jadi di dalamnya terdapat informasi seperti kapasitas tersedia, standar value key, formal waktu, hingga type aktivitas untuk perhitungan biaya dan scheduling. Yang keempat ada routing. Routing ini adalah menggambarkan urutan operasi produksi yang harus dilakukan, yaitu alur kerja dalam suatu produksi. Dan yang terakhir ada PRT atau Production Resource and Tools, yaitu ada data master untuk alat bantu produksi seperti tools, equipment, dan dokumen kerja. Next. Nah, ini gambar ini merupakan keseluruhan siklus dari pemrosesan production order di SAP. Dapat dilihat di sini nih, key yang pertama di angka-angkanya sini, key ini adalah fungsi yang dapat diotomatisasi melalui customizing. Kalau untuk key 1, jadi seperti automatic release, automatic good issues, dan automatic good receipt. Nah, untuk yang key kedua adalah fungsi yang dapat diproses di background, seperti background job, sehingga tidak perlu dilakukan secara manual oleh user. Nah, jadi selama menjalankan production order, biasanya terdapat proses rutin dalam modul cost object controlling, yaitu hampir selalu dijalankan di background processing. Misalnya di sini ada WIP determination, yaitu menghitung nilai pekerjaan yang sedang berlangsung apabila order belum selesai. Jadi WIP diperlukan untuk laporan keuangan berjalan. Yang kedua ada variance calculation, yaitu menghitung selisih antara biaya aktual dan biaya terencana pada akhir periode produksi. Dan yang terakhir ada settlement. Order settlement ini adalah untuk mengalokasikan semua biaya produksi dari production order ke objek lain seperti material, cost center, atau profitability segment. Next. Nah, gambar ini sendiri adalah opsi-opsi untuk melakukan order creation. Nah, opsi pertama adalah create without routing and or BOM. Jadi pada pilihan ini, production order dibuat langsung tanpa referensi routing atau BOM. Jadi biasanya digunakan untuk proses yang lebih simpel atau keperluan testing. Jadi order sendiri akan terbentuk tetapi tidak ada operasi maupun komponen material yang otomatis ditarik. Jadi user dapat menambahkan operasi maupun komponen secara manual. Intinya pada option ini sistem tidak membaca master data, jadi semuanya dilakukan secara manual. Nah, yang kedua ada create routing and or BOM. Jadi pada opsi ini ketika order dibuat, sistem akan membaca routing untuk menentukan operasi produksi, dan sistem juga akan membaca BOM atau bill of material untuk menentukan komponen materialnya.
Nah, jadi jika semua routing tidak menentukan operation assignment tertentu, maka semua komponen dari BOM otomatis akan diasosiasikan ke operasi yang pertama. Sistem juga akan memilih routing or BOM yang valid berdasarkan validity period atau tanggal yang berlaku dan lot size range atau rentang kuantitas. Option ketiga di sini adalah create with production version. Jadi, production version akan menentukan kombinasi spesifik antara routing dan BOM alternatif mana yang akan digunakan. Jadi, ketika order dibuat menggunakan production version, SAP akan langsung memilih PV yang valid berdasarkan tanggal dan lot size, dan routing dan BOM akan otomatis ditarik sesuai PV tersebut. Opsi keempat ada create with plan order. Jadi ini terjadi ketika MRP telah menghasilkan plan order, lalu user melakukan convert dari MRP ke production order. Jadi ketika plan order dikonversi, sistem tidak lagi membaca BOM. Jadi karena dependent requirement dari plan order langsung dikonversi menjadi reservation di production order. Jika plan order memiliki production version, maka PV tersebut juga akan di-copy ke production order. Nah, intinya pada option ini, plan order adalah blueprint awal. Jadi, SAP cukup menyalin isinya ke production order. Option kelima yaitu adalah create without plan order atau direct order creation. Jadi, user akan membuat production order langsung tanpa plan order. Jadi pada tahap ini, routing dan BOM akan di-copy langsung dari master data seperti pada metode create with routing or BOM. Kemudian sistem akan mencari alternatif yang valid sesuai tanggal dan lot size. Nah, intinya pada option ini langsung akan di-create dan sistem akan membaca BOM dan routing dari material master. Nah, yang terakhir ada create manually. Jadi, user akan membuat production order secara manual. Nah, pada tahap ini juga yang paling fleksibel karena user bisa memilih routing atau BOM tertentu dan bisa mengubah atau menambah operasi dari komponennya. Next. Nah, selanjutnya adalah tahapan dari availability checks. Jadi gambar ini menjelaskan bagaimana SAP akan melakukan pengecekan ketersediaan atau availability check untuk sebuah production order. Jadi sebelum diproses dan untuk proses yang akan lebih lanjut. Jadi availability check ini akan memastikan bahwa material tersedia, kapasitas work center-nya tersedia, dan PRT atau production resource and tools-nya juga tersedia. Nah, jadi agar dapat berjalan tanpa hambatan, yang pertama perlu dicek adalah di order header. Nah, yang gambar pertama di sini ada komponen-komponen penting. Yang pertama ada operation, material komponen, PRT, dan cost. Nah, yang kedua, tahapan selanjutnya adalah requirement quantity dan requirement date. Nah, dapat lihat di sini pada tahap ini sistem akan mengecek berapa kuantiti material dari komponen yang akan dibutuhkan dan tanggal berapa material tersebut akan dibutuhkan. Nah, terus yang tahap ketiga yaitu adalah checking control for production order. Dapat dilihat di sini kan ada 2 jam ya. Jadi yang pertama ada di saat order creation dan order release. Nah, jadi checking control ini akan menentukan kapan pengecekan itu akan dilakukan dan apa saja yang dicek. Jadi misalnya material, kapasitas, PRT, dan lain sebagainya. Dan apakah sistem akan menampilkan pesan-pesan error atau pesan warning tertentu sebelum produksi. Nah, dari hasil availability check ini sendiri dapat menampilkan pesan berupa confirm quantity or capacity, kemudian ada missing part to record, dan status code. Nah, status code ini sendiri akan menampilkan seperti missing part, missing capacity, dan missing PRT. Next. Oke, ini selanjutnya kita akan melihat alur dari order release. Nah, jadi gambar ini menjelaskan alur proses yang terjadi mulai dari pembuatan order produksi sampai ke order tersebut akan dirilis. Nah, yang pertama di sini sama seperti tadi, yang perlu dilihat adalah order header yang ada operation, material komponen, PRT, dan cost. Nah, cost ini sendiri akan membandingkan biaya dari plan dan target dan aktual.
Nah, kemudian tahapan kedua yaitu adalah order creation. Nah, tahap ini merupakan tahap awal, jadi di mana produksi order dibuat berdasarkan plan order, manual creation, MRP proposal, dan repetitive manufacturing requirement atau produksi yang berulang. Nah, tahap ketiga di sini ada scheduling atau penjadwalan. Jadi setelah order dibuat, sistem akan melakukan scheduling yaitu menentukan kapan operasi dimulai dan selesai. Jadi selain itu juga akan menjadwalkan waktu proses berdasarkan routing or operation dan durasi masing-masing dari work center. Nah, tahapan selanjutnya yaitu adalah availability check, yaitu pemeriksaan ketersediaan. Sama seperti tadi akan dicek material, capacity, production resource, and tools yang akan digunakan. Tahapan kelima yaitu adalah order release, yaitu pelepasan order. Nah, tahapan ini ada beberapa cara melakukan order release. Yang pertama ada individual operation, yaitu hanya operasi tertentu yang akan dirilis. Kemudian ada individual order, yaitu satu order penuh yang dirilis. Dan yang terakhir ada mass release, yaitu produksi secara batch atau secara banyak, bisa berupa harian atau bulanan. Nah, yang terakhir di sini adalah order release function, jadi fungsi-fungsi setelah order dirilis. Nah, jadi setelah order berstatus REL, fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan. Jadi kotak-kotak yang kuning ini adalah fungsi-fungsi yang dapat dijalankan. Pertama adalah print dokumen, kemudian material withdrawal, yaitu mengeluarkan material dari inventory, processing, confirmation, atau pencatatan waktu dan kuantitas produksi, good receipt atau menerima hasil produksi ke inventory, dan yang terakhir ada settlement atau mengalokasikan biaya aktual ke cost center dan menghitung varians produksi. Next. Nah, selanjutnya adalah efek dari konfirmasi. Jadi dalam SAP, confirmation adalah proses mencatat hasil aktual produksi pada level operasi atau order. Jadi di sini termasuk waktu kerja, aktivitas mesin, yield, scrap, rework, dan actual cost. Jadi yang pertama di sini adalah confirmed quantity, yaitu jumlah yang berhasil diproduksi pada operasi tersebut. Kemudian ada status CNF atau menandakan bahwa operasi sudah selesai dikonfirmasi. Dan jika seluruh operasi selesai, order bisa berstatus PCNF atau CNF tergantung dengan konfigurasinya. Soalnya ada actual cost, jadi sini biaya aktual dihitung dari activity pipe, material consumption, dan overhead. Jadi semua ini akan langsung mengupdate cost pada order. Yang kedua di sini adalah melakukan backflash GI. Di sini pada tahap ini barang bisa dikeluarkan secara otomatis saat confirmation jika backflash diaktifkan. Nah, ketika terjadinya ini adalah pada saat operation dikonfirmasi. Bagaimana cara kerjanya? Jadi SAP akan melihat komponen BOM yang ditandai dengan backflash. Jadi itu mengeluarkan material sesuai dengan quantity per operation. Tujuannya adalah untuk menghindari manual code issues dan mempercepat proses shop floor. Yang ketiga adalah melakukan automatic GR. Jadi, automatic good receipt dapat terjadi otomatis jika last operation dikonfirmasi atau operation tertentu memakai control key yang mengizinkan GR otomatis. Fungsinya adalah untuk menerima hasil produksi ke inventory dan mengurangi pekerjaan manual operator. Nah, bagian ini biasanya digunakan untuk repetitive atau flow production. Yang keempat adalah update data statistik LIS dan BW. Nah, jadi setelah konfirmasi, SAP akan mengirim data ke LIS atau Logistic Information System dengan mengirim data-data seperti statistik produksi, variance, dan performance-nya. Kemudian ada BW, itu Business Warehouse, yang mengirim data untuk analitik laporan produksi. Nah, ini membantu menganalisis kapasitas, lead time, dan efisiensi produksi. Yang kelima adalah data transfer HR. Jadi jika perusahaan ingin menghubungkan PP atau production planning ke dalam HCM, data yang dapat ditransfer yaitu waktu kerja operator, activity posting, overtime terkait produksi. Nah, yang keenam di sini ada reduce capacity requirement. Nah, jadi setelah operasi dikonfirmasi, SAP akan secara otomatis mengurangi capacity load pada work center. Pengurangan kapasitas yang dapat dilakukan berdasarkan proportional to quantity dan proportional to activity. Tahap ketujuh di sini ada menghitung actual cost. Nah, SAP akan menghitung
biaya aktual berdasarkan labor time, machine time, material consumption, dan overhead. Jadi kemudian actual cost akan ditambahkan ke production order untuk menghitung variance-nya. Nah, yang terakhir di sini ada scrap atau rework handling. Jadi jika konfirmasi dicatat, scrap quantity atau rework quantity secara otomatis akan bisa membuat quality notification dengan tujuan untuk melacak defect dan menyebabkan tindakan koreksi. Next. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu unit 4 atau biasa disebut repetitive manufacturing process, di mana pada repetitive manufacturing process ini salah satu metode produksi yang fokus pada produksi massal atau berulang dari produk yang sama dalam jumlah besar. Nah, pada repetitive manufacturing process ini terdapat dua karakteristik, yaitu ada order kategori without order dan quantity based and period based production. Nah, order kategori without order ini sendiri merupakan sistem menggunakan metode kontinu atau berulang tanpa membuat order produksi spesifik per batch. Lalu untuk quantity based and period based production sendiri merupakan produksi yang diatur berdasarkan jumlah yang dibutuhkan atau quantity based atau periode waktu tertentu atau period based. Nah, untuk fungsi repetitive manufacturing processing sendiri pada fungsi SAP yaitu yang pertama merencanakan beban tiap plan produksi, lalu menentukan urutan produksi dari plan order. Yang kedua yaitu menjadwalkan produksi dari plan order dan memastikan jadwal produksi sesuai dengan kapasitas line. Nah, lalu untuk yang ketiga yaitu ada menghitung dan memantau kapasitas tiap line produksi untuk menentukan apakah line masih sanggup menampung beban produksi atau sudah penuh. Dan yang terakhir, fungsinya yaitu mendukung perhitungan biaya atau costing dan mengecek ketersediaan material atau availability check. Next. Nah, untuk master datanya sendiri pada repetitive manufacturing ini ada 4, yaitu yang pertama ada material master data, di mana ini merupakan basis data yang menyimpan informasi lengkap mengenai satu material atau produk berupa tipe material, unit pengukuran, harga standar, status ketersediaan stok, dan data terkait produksi tersebut. Material master data ini dapat direpresentasikan seperti KTP suatu produk yang berisi identitas-identitas dan apa saja yang terdapat pada produk tersebut. Lalu yang selanjutnya ada BOM atau Bill of Material, di mana ini mencatat semua komponen dan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk yang jadi. Dan selanjutnya ada work center, di mana work center ini merupakan lokasi atau unit di pabrik tempat produksi dilakukan, yang di mana work center ini berfungsi untuk menentukan kapasitas produksi, biaya tenaga kerja, biaya mesin, dan waktu produksi. Lalu untuk selanjutnya ada routing. Routing ini merupakan urutan langkah-langkah proses produksi untuk membuat suatu produk, di mana routing ini berfungsi untuk menentukan apa yang dikerjakan, di mana work center-nya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Next. Oke, yang selanjutnya ada repetitive manufacturing process flow, di mana pada repetitive manufacturing ini ada 10 step, yaitu yang pertama ada requirements atau kebutuhan, di mana kita akan menentukan quantity produk yang akan diproduksi. Lalu selanjutnya ada planning, offloading, and capacity check. Kita akan menyesuaikan quantity production dengan kapasitas. Berencana memastikan mesin tidak mengalami kelebihan beban atau overload. Jika pesanan telah banyak di satu waktu, jadwal akan digeser atau diratakan ke waktu lain, atau biasa disebut dengan capacity leveling, agar proses produksi dapat berjalan lancar tanpa hambatan kapasitas. Lalu untuk tahap yang ketiga ada availability check. Sistem akan melakukan pengecekan apakah komponen atau bahan baku yang dibutuhkan tersedia di gudang. Dan yang keempat yaitu ada tahap print operational method sheet. Apa sih operational method sheet ini? Ini merupakan instruksi kerja, checklist atau panduan bagi operator di lantai produksi. Nah, selanjutnya ada production list, print production list, yaitu mencetak daftar material apa saja yang harus diproduksi, berupa jumlahnya, dan kapan tanggalnya. Dan untuk
Tahap keenam ada material staging, yaitu menyiapkan dan menempatkan material atau komponen yang dibutuhkan untuk produksi di lokasi yang tepat sebelum proses produksi dimulai. Untuk memastikan ketersediaan material yang tepat, jumlah dan jenisnya saat produksi berjalan, sehingga mengurangi waktu henti produksi karena menunggu material. Dan yang ketujuh ada production execution. Ini merupakan proses fisik pembuatan barang atau pembuatan suatu benda yang terjadi di line produksi. Lalu yang kedelapan ada WIP determination with a reporting point backflash. Di mana ini kalau di sistem tradisional biasanya kan order dibuka, lalu diproduksi, lalu order ditutup dan baru dihitung berapa yang selesai. Namun di repetitive manufacturing ini produksi berlangsung secara non-stop untuk produk yang sama. Jadi tidak ada order yang dibuka atau ditutup. Intinya ordernya akan terus terbuka pada setiap batch. Nah, pada WIP determination ini menggunakan reporting point backflash yang merupakan cara agar sistem bisa melihat jalannya produksi di beberapa titik kunci, lalu menghitung otomatis berapa barang setengah jadi yang sudah diproses. Lalu produksi berjalan terus-menerus dan tidak berbasis order. Lalu yang selanjutnya ada final confirmation and stock receipt with component backflash. Ini merupakan step ini untuk mengurangi stok komponen bahan baku yang dipakai atau biasa kita sebut dengan good issue dan membebankan biaya tenaga kerja atau mesin yang digunakan. Pada konteks sistem SAP akan menarik mundur penggunaan bahan dan biaya dari barang jadi yang dikonfirmasi, jadi semua stok dan biaya tercatat otomatis. Dan untuk flow proses yang terakhir adalah settlement using product cost controller, di mana ini merupakan sistem menampung semua biaya produksi suatu material dan dilakukan settlement berupa proses memindahkan biaya aktual ke laporan keuangan agar biaya produksi tercatat rapi. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada di unit 5, ada Kanban Principles in Production, di mana Kanban Principles in Production ini merupakan sebuah sistem manajemen visual untuk mengatur aliran produksi dan persediaan agar lebih efisien, tepat waktu, dan sesuai permintaan. Ini dapat direpresentasikan seperti jangan mengirim barang kalau tidak diminta, dan mintalah barang hanya jika stok yang sudah habis. Ini dilakukan untuk mencegah penumpukan barang yang tidak perlu. Nah, fungsi Kanban sendiri adalah Kanban biasanya kita dapat temukan pada di penyediaan material atau material staging dengan fungsi utamanya untuk mengatur penyediaan material staging secara langsung di area produksi tanpa perlu perencanaan material staging yang rumit. Nah, pengisian ulang hanya dipicu ketika material benar-benar dibutuhkan saat wadah kosong, bukan berdasarkan prediksi semata. Next. Oke, nah Kanban sendiri terdapat beberapa application area pada Kanban. Kanban bersifat fleksibel dan dapat digunakan oleh semua industri dengan berbagai tipe produksi. Di sini ada 6. Yang pertama adalah special design. Ini merupakan produk yang sangat kompleks dan desainnya seringkali khusus atau custom. Lalu yang kedua ada make to order, di mana barang dibuat hanya ketika ada pesanan masuk. Dan yang ketiga ada assembly atau assemble to order, yaitu di mana perakitan komponen standar menjadi produk akhir berdasarkan pesanan. Dan yang keempat ada production by lot size, di mana produksi dilakukan dalam batch atau kelompok jumlah tertentu. Dan yang terakhir ada period batch dan mass production, di mana produk ini melakukan produksi massal dengan stabilitas tinggi dan kompleksitas rendah hingga menengah. Next. Oke, Kanban sendiri memiliki beberapa karakteristik, di mana pada sistem Kanban terdapat pool, yaitu biasanya itu make to order, yaitu produksi hanya dilakukan ketika ada permintaan nyata dari proses selanjutnya atau pelanggan. Lalu ada juga Kanban juga menggunakan status kontainer atau biasa disebut dengan wadah untuk mengotomatisasi logistik. Di sini ada 2 status, yaitu setting to empty atau status kosong dan setting to full, yaitu status penuh. Setting to empty sendiri ketika karyawan di lantai atau di line produksi menghabiskan satu kotak bahan dan mengubah statusnya menjadi kosong pada sistem SAP. Nah,
sistem si SAP akan secara otomatis memicu pengadaan, yaitu dengan membuat pesanan pembelian atau pesanan transfer stok. Lalu untuk setting to full-nya sendiri, ketika bahan baku baru tiba dan status diubah menjadi penuh. Sistem secara otomatis mencatat penerimaan barang atau good receipt ini menghilangkan kebutuhan penulisan dokumen penerimaan secara manual. Dan yang selanjutnya ada just in time, material datang tepat saat dibutuhkan, lalu juga sistem memastikan bahwa proses berjalan sendiri atau self-management. Karena sistem secara otomatis meminta barang atau stok habis, perusahaan tidak perlu lagi melakukan perencanaan manual yang rumit untuk penyediaan material atau material stage. Next. Oke, teman-teman, untuk materi dari SCM 100 dan 300 modul tadi sudah selesai kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi hands-on software SAP berdasarkan modul yang telah kita jelaskan tadi. Oke, untuk sesi hands-on ini akan dipandu oleh rekan saya, Bunga Khairunisa. Jadi, silahkan teman-teman untuk dapat menyimak selama praktik berlangsung. Untuk itu, kepada Bunga Khairunisa dipersilahkan untuk memulai sesi hands-on. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya itu kita akan melakukan hands-on. Tolong share screen lagi dong, Salwa. Mau lihat study case-nya. Oke, baik. Di mana untuk study case di sini bisa dilihat di dalam slide, perusahaan memproduksi pompa dengan materialnya itu RF112 di Plan 1000 dengan waktu produksi yang cukup lama. Nah, untuk mengantisipasi permintaan pelanggan, perusahaan menerapkan strategi make to stock dengan memproduksi berdasarkan ramalan penjualan atau forecast. Tantangan utamanya adalah memastikan pesanan pelanggan yang masuk tidak menyebabkan produksi yang berlebih, melainkan akan mengkonsumsi stok yang sudah direncanakan. Di mana tujuan dari study case ini adalah memasukkan rencana kebutuhan atau forecast selama 5 bulan ke depan ke dalam sistem SAP, kemudian menjalankan MRP untuk menghasilkan rencana produksi atau plan order, kemudian mensimulasikan masuknya pesanan pelanggan untuk melihat mekanisme konsum, yaitu pengurangan forecast oleh sales order. Nah, oke, di sini kita akan langsung mencoba study case-nya menggunakan SAP. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke. Oke, di langkah 1 ini, tugas kita adalah untuk memasukkan ramalan penjualan atau forecast ke dalam sistem SAP. Di mana dalam SAP itu, ini disebut dengan Plan Independent Requirement atau disingkat dengan PIR. Nah, analoginya seperti ini. Kita merencanain penjualan pada bulan Januari itu kira-kira ada 70 pompa yang laku. Sedangkan di bulan Februari itu ada 80 pompa, dan di bulan Maret itu ada 95 pompa yang laku, dan seterusnya. Nah, angka-angka forecast ini akan kita masukkan ke dalam sistem SAP. Nah, untuk langkah-langkahnya, di mana di sini kita masuk ke menu SAP terlebih dahulu, masuk ke logistik. Di sini menu logistik ini untuk semua proses logistik seperti produksi, pengiriman, dan juga gudangan. Selanjutnya kita masuk ke production. Nah, di production ini adalah khusus untuk proses-proses produksi. Kemudian kita masuk ke production planning. Nah, di production planning ini adalah menu untuk merencanakan produksi. Kemudian kita masuk ke demand management. Nah, di demand management ini menu untuk mengelola permintaan baik dari forecast atau dari pesanan pelanggan. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke plan independent requirement karena kita ingin ngebikin plan independent requirement. Nah, di sini ada beberapa informasi yang harus kita berikan. Yang pertama ada material. Nah, material itu adalah kode unik dari setiap produk atau barang di SAP. Nah, tadi kan di study case-nya itu, materialnya itu pompa, yaitu RF112. Nah, kenapa materialnya itu pakai kode? Karena supaya sistem SAP itu bisa melacak setiap produk secara spesifik. Dan juga dalam satu perusahaan itu kan biasanya banyak punya ribuan produk ya, jadi butuh kode unik untuk masing-masing produknya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi plan, di mana plan di sini ada 1000. Plan itu adalah lokasi pabrik atau gudang
tempat material itu berada. Kemudian di sini ada planning horizon, di mana untuk planning horizon itu adalah periode waktu yang kita rencanakan ke depannya untuk forecast, di mana di sini mulai dari bulan depan, yaitu di bulan 2 Januari, forecastnya sampai di 5 bulan ke depan, yaitu di 31 Mei 2025. Nah, yang artinya di sini kita ngebikin rencana forecast untuk 5 bulan ke depan, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Nah, yang terakhir itu ada version, di mana version itu adalah versi skenario dalam perencanaan. Di sini kita menggunakan versi 00, yaitu versi default dalam sistem SAP. Nah, kemudian di sini kita masuk ke planning table. Nah, di planning table ini kita akan masukkan angka forecast di tabel sesuai dengan perencanaan kita tadi, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Mei ya. Di mana di bulan Januari itu kita merencanakan bahwa yang terjual pompanya adalah 70 pompa, dan di bulan Februari itu ada 80 pompa, di bulan Maret itu ada 95 pompa, di bulan April itu ada 85 pompa, dan di bulan Mei itu ada 75 pompa. Nah, setelah itu kita akan melakukan save. Nah, karena PIR-nya itu udah ke save atau forecast-nya udah ke save, kita lanjut ke step 2. Di mana di langkah kedua ini kita akan menjalankan MRP. Di mana di langkah pertama tadi kan kita udah ngebikin forecast atau ramalan penjualan ya. Nah, sekarang kita gunakan forecast tersebut untuk ngebikin rencana produksi otomatis. Di mana MRP itu adalah singkatan dari Material Requirement Planning, yaitu perencanaan kebutuhan material. Nantinya MRP itu akan ngebaca forecast yang baru saja kita bikin tadi, lalu menghitung secara otomatis. Itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama itu berapa banyak yang harus diproduksi, kapan harus mulai produksi, dan bahan baku apa saja yang dibutuhkan. Di mana output dari langkah 2 ini nantinya sistem SAP itu akan ngebikin plan order dari rencana produksi forecast yang udah kita bikin tadi. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini kita tetap masuk ke menu logistik, kemudian masuk ke production, kemudian masuk ke MRP. Setelah MRP kita masuk ke planning. Planning itu kita nanti akan masuk ke kita milih multi-level single item planning. Nah, kenapa kita milih ini? Karena single item itu artinya kita hanya merencanakan satu material saja. Karena kan tadi kita udah nge-forecast satu material pompa, yaitu RF112. Sedangkan arti multi-level sendiri itu artinya adalah sistem itu nantinya akan merencanakan komponen di bawah atau komponen penyusun dari pompa tadi secara otomatis. Ini disebut dengan bill of material atau BOM. Nah, di sini ada beberapa informasi yang diinputkan, yaitu ada materialnya, yaitu materialnya di pompa, plan-nya itu tetap 1000. Kemudian di sini ada processing key, di mana processing key ini adalah cara sistem menghitung kebutuhan material. Di sini kita menggunakan net chain, yaitu sistem itu akan menghitung material yang berubah sejak MRP terakhir. Kemudian di sini ada create MRP list. Di sini nantinya si sistem itu akan membuat laporan detail hasil perhitungan MRP-nya. Kemudian di sini ada planning mode, di mana planning mode itu menentukan bagaimana hasil MRP ditampilkan dan kapan dieksekusi. Kemudian di sini ada schedule, di mana schedule ini adalah perhitungan tanggal oleh sistem kapan mulai produksi dan juga kapan selesai. Nah, kemudian di sini kita akan mencentang display material list supaya nanti material yang udah direncanakan itu bisa dilihat langsung. Nah, ini adalah outputnya, bisa dilihat bahwa di bagian statistik itu material plan-nya itu 5, yang artinya sistem itu berhasil menghitung perencanaan untuk 5 material. Dimana kan tadi kita di awal milih multi-level ya, dimana sistem itu tidak hanya ngerencanain produk jadi yaitu pompa RF112, tapi juga 4 komponen penyusunnya di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur BOM atau Bill of Material itu telah terbaca dengan sukses di sistem SAP. Kemudian di sini ada parameter section, di mana di sini sistem menampilkan konfirmasi dari semua parameter yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian di sini ada database statistik, yaitu ada plan order create dan plan order change, yang artinya kalau misalnya plan order create itu si sistem itu udah ngebuat 2 plan order, di mana plan order itu adalah rencana produksi yang dibuat oleh sistem. Jadi untuk memenuhi forecast yang udah kita bikin tadi, si sistem itu udah bikin 2 rencana produksi. Kemudian di sini ada dependent requirement create dan dependent requirement change, yang artinya si sistem itu udah
menghitung ada 4 kebutuhan turunan. Nah, contohnya jika kita butuh memproduksi pompa di bulan depan, si sistem itu akan otomatis mencatat bahwa komponen-komponen seperti mur, baut, atau casing itu juga dibutuhkan di tanggal yang sesuai dengan perakitan. Yang terakhir ada runtime statistik, di mana runtime statistik itu adalah kita bisa melihat berapa lama MRP itu berjalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini sekarang kita akan ngecek hasil MRP yang baru saja kita jalankan, di mana di sini kita mastiin bahwa plan order itu udah dibentuk oleh sistem. Nah, cara melakukannya itu kita tetap masuk ke menu logistik, kemudian masuk ke production planning, masuk ke MRP, masuk ke evaluation, dan masuk ke stock requirement list. Nah, di sini kita mengisi beberapa informasi, yaitu materialnya itu tetap material pompa RF112 dan plannya itu tetap sering. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa kolom penting. Yang pertama itu ada date, yaitu date itu adalah tanggal transaksi atau kebutuhan. Dan MRP elemen ini ada 3, ada stok. Stok itu adalah stok fisik yang ada di gudang saat ini. Pada awalnya biasanya stok ini 0 karena materialnya baru. Kemudian ada independent requirement, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Biasanya ditandai dengan angkanya itu minus. Kemudian ada plan order, di mana plan order itu adalah rencana produksi untuk memenuhi kebutuhan. Biasanya ditandai dengan angkanya itu positif. Kemudian ada MRP elemen data, yaitu nomor dokumen atau kode data, kode dokumen. Kemudian ada receipt dan requirement, yaitu biasanya receipt dan requirement itu kalau misalnya positif menandakan barang masuk, sedangkan negatif itu menandakan kebutuhan. Sedangkan kalau available quantity itu adalah indikator yang penting untuk ngecek apakah planning kita itu udah benar atau enggak. Kalau misalnya available quantity-nya itu 0, biasanya itu supply dan demand-nya itu seimbang. Kalau available quantity-nya itu negatif, itu sistem dia itu kekurangan stok, yang artinya perlu menambahkan plan order. Kemudian kalau misalnya available quantity-nya itu positif, dia itu kelebihan stok, yang artinya ada safety stock atau over planning. Nah, bisa dilihat di sini ada stok, di mana stok di sini pada tanggal hari ini, yaitu tanggal 12 Desember 2025. Di sini available quantity-nya itu 0. Ini menunjukkan bahwa stok awal kita adalah 0, yang artinya gudang kosong dan nggak ada pompa. Kemudian pada baris kedua itu adalah kebutuhan pertama, yaitu independent requirement, kebutuhan pertama, di mana di sini angkanya ini minus 70, yang artinya berarti kebutuhan yang akan mengurangi stok nantinya. Sedangkan available quantity-nya itu juga negatif, yang artinya itu kita kekurangan stok 70 unit pompa. Kemudian di baris ketiga itu ada plan independent. Yang ketiga itu ada planning order, di mana plan order itu ini nomor dokumen plan ordernya, kemudian plan untuk angka resip dan requirement-nya di sini kan 70 positif, yang artinya bahwa barangnya itu masuk dan akan menambah stok di gudang. Kemudian available quantity-nya itu sama dengan 0, yang artinya barang yang masuk tadi udah memenuhi kebutuhannya. Jadi supply dan demand-nya itu seimbang. Nah, jadi sistem SAP itu udah otomatis ngebikin rencana. Jadi untuk memenuhi kebutuhan 70 pompa, kita harus ngeproduksi 70 pompa juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah 4. Di mana di langkah 4 ini kita akan melakukan simulasi pesanan pelanggan atau consumption logic, di mana di sini kita akan ngebikin sales order tier 1 untuk ngebuktiin bahwa sistem akan otomatis mengurangi forecast. Di mana di langkah 4 ini kita akan ngebikin customer requirement. Jadi customer requirement itu adalah kebutuhan pelanggan. Ini adalah pesanan tier 1 untuk melihat apakah ada efek consume. Di mana sebenarnya itu pesanan itu datang dari sales order pada modul sales dan development. Tapi untuk sekarang itu, untuk hands-on sekarang ini, kita menggunakan production planning yang nantinya kita bikin manual untuk sales ordernya. Baik, di sini kita masuk ke logistik lagi, kemudian ke production, kemudian ke planning, production planning, kemudian ke demand management, kemudian ke customer requirement. Di sini kita akan membuat customer requirement-nya. Nah, di sini untuk delivery plan-nya itu adalah menginputkan plan yang udah kita tentukan tadi, yaitu 1000. Nah, di sini ada beberapa informasi yang harus kita
bikin, yaitu ada request delivery date, di mana di sini itu tanggal pengiriman yang kita minta, di mana kita di sini memilih antara rentang waktu forecast kita tadi, yaitu di antara bulan Januari sampai bulan uh, Mei. Misal di sini kita untuk request delivery date-nya itu di tanggal 2 Februari 2026. Nah, untuk material di sini itu kita menggunakan RF112 dan order quantity-nya itu kita bikin 30. Nah, kenapa 30? Karena kan tadi udah kita bikin di forecast bulan Februari itu 80 ya. Kalau misalnya kita itu angkanya lebih besar dari angka 80, nantinya si forecast-nya itu nggak ada sisa. Jadi kita nggak bisa melihat forecast-nya, sisa forecast-nya. Kemudian kita akan ngebikin, nah setelah kita udah bikin customer requirement, di sini langkah terakhir kita akan verifikasi hasil akhir, di mana kita akan melihat perubahan di stock requirement list. Kita lihat apakah forecast di bulan Februari berkurang karena ada customer requirement yang udah kita bikin tadi di bulan Februari. Di mana konsum di sini maksudnya adalah mengkonsumsi, karena kalau misalnya ada pesanan real, sistem itu akan mengurangi forecast pada periode yang sama dan juga menggantinya dengan pesanan real. Nah, untuk melakukannya itu kita juga tetap membuka logistik, kemudian lebih membuka MRP di bagian evaluation di bagian stock requirement list. Nah, untuk material dan plan itu tetap sama. Nah, bisa dilihat di sini bahwa outputnya customer requirement yang udah kita bikin itu telah mengkonsumsi forecast yang udah kita bikin di bulan Februari. Oke, jadi baiklah teman-teman, hands on-nya sekian aja. Jadi sebelumnya saya akan nge-recap apa aja yang udah kita lakuin selama hands on. Dimana kita yang pertama itu memasukkan ramalan penjualan untuk planning horizon selama 5 bulan ke depan, yaitu dari bulan Januari sampai Mei. Kemudian kita sistem otomatis menghitung rencana produksi berdasarkan forecast. Kemudian si sistem itu membaca dan juga menganalisis stok dan requirement list. Kemudian kita melakukan simulasi pesanan pelanggan masuk. Kemudian si sistem SAP akan mengurangi forecast saat ada pesanan real. Oke, sekian dari saya hands-on kali ini. Terima kasih. Wah, menarik sekali pembahasan hands-on oleh Bunga Hairunisa. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi yang nggak kalah seru, yaitu kuis berhadiah. Untuk operator, boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, silahkan peserta mengikuti kuis dengan menyalin kode atau men-scan QR code yang ada pada tampilan layar. Kita tunggu 1-2 menit terlebih dahulu ya teman-teman. Boleh langsung di-scan sama salin. Kita tunggu sampai jam 5 lebih 35 menit ya teman-teman.
Teman-teman bisa join terlebih dahulu ya, soalnya peserta dengan nilai yang terbaik akan mendapatkan hadiah e-wallet dari panitia. Jadi pastiin menjawab dengan baik dan cepat ya teman-teman. Oke. Oke, tidak ada yang bergabung lagi teman-teman. Ayo join guys. Juga bisa join melewati link yang sudah dikirim di grup chat ya guys. Oke, mungkin kita mulai sekarang aja ya Kak. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi kuis kali ini. Untuk operator dipersilahkan.
Wah, selamat ya untuk 3 terbesar dan ada Dimi, Nesya, dan Salvia. Selamat. Wah, terima kasih teman-teman atas antusiasnya untuk pengambilan e-wallet oleh pemenang akan diinfokan lebih lanjut ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk melakukan screenshot layar sebagai bukti pemenang. Untuk pemenang 1, 2, 3 boleh di-screenshot terlebih dahulu untuk sebagai bukti pengambilan hadiah. Oke, udah di-screenshot ya. Oke, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu untuk teman-teman, sebelum kita resmi menutup acara hari ini, kami mohon kesediaannya untuk mengisi feedback melalui QR Code atau link yang sudah dibagikan di chat. Untuk operator boleh ditampilkan QR Code-nya. Link juga akan dibagikan pada room chat dan grup chat pada WhatsApp ya teman-teman. Teman-teman mungkin boleh diisi sekarang atau nanti juga boleh. Nanti akan di-reminder kembali oleh panitia ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Sekarang sudah sampai di penghujung acara dan sebelum menutup sesi hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama-sama. Silakan teman-teman nyalakan kamera atau on-cam sebentar untuk melakukan dokumentasi. Jika berkenan, kami telah mengirimkan link virtual background yang dapat peserta gunakan pada room chat Teams yang ada di bawah ya teman-teman. Kita tunggu ya. Teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu untuk melakukan sesi dokumentasi. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Apakah ada lagi yang mau on-cam? Kita masih tunggu ya. Oke, mungkin untuk operator bisa langsung di-screenshot ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bersedia untuk melakukan on-cam dan hadir untuk acara hari ini. Nah, untuk acara sharing knowledge webinar hari ini resmi ditutup. Terima kasih atas
Terima kasih banyak atas antusiasmenya dan waktunya selama kurang lebih 2 jam ini. Semoga ilmu dan pengetahuan yang didapat untuk teman-teman ke depannya. Nah, sekian dari saya dan rekan-rekan saya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Terima seluruh kasih ya peserta webinar, teman-teman. dipersilakan untuk Terima meninggalkan kasih kursi. semuanya. Terima kasih semuanya.